get up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan hari ini Bapa. Kami boleh berkumpul Tuhan. Kami boleh membawa hati dan pujian syukur kami. Karena Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau menguduskan hari ini. Untuk kami boleh bertemu dengan Engkau Bapa. Sebab itu Tuhan, saat ini kami mau meninggikan Engkau. Kami mau mengagungkan Engkau. Kami mau sanjung Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Kami percaya saat Engkau ditinggikan, maka kemuliaan-Mu akan Kau nyatakan buat setiap kami Tuhan. Pemulihan, kesembuhan, kelepasan, kemenangan akan terjadi Tuhan saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau berikan yang terbaik bagi Engkau. Korban syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Kami mau mulai ibadah ini. Kami serahkan ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan siap untuk memuji Tuhan. Bersama-sama saya katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Sebab Dia hadir di tengah-tengah kita saat ini. Amin. Haleluya. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan Hosanna in the highest. Let all
hosana bagi Sang Raja di atas segala raja. Kami mengucap syukur kepadamu buat pagi yang indah ini. Kasih Tuhan melimpah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat undanganmu pagi ini Tuhan, yang membawa kami boleh ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Hosana kami naikkan di hadapan-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebab Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Tidak ada Allah lain yang seperti Engkau. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang kami puji dan kami sembah. Pagi hari ini kami memberkati atas negeri kami Tuhan. Biarlah negeri kami penuh dengan kemuliaan-Mu. Shalom Tuhan turun atas negeri kami. Shalom Indonesia. Biar Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Indonesia dipenuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Sebab kasih-Mu yang memulihkan negeri kami. Sehingga Indonesia boleh mengalami pemulihan menjadi Indonesia yang baru. Indonesia yang memuji. Indonesia yang menyembah. Terjadilah pertobatan dan keselamatan. Kasih Bapa membawa gelombang pertobatan atas negeri kami. Kemuliaan Tuhan membawa revival atas kota kami dan negeri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkat-Mu tercurah melimpah atas Indonesia. Sehingga Indonesia mengalami kemakmuran. Indonesia mengalami keamanan. Indonesia mengalami sukacita yang dari Allah. Damai sejahtera surgawi turun atas Indonesia. Kesatuan dan persatuan terjadi atas negeri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menutup segala celah yang ada atas Indonesia Tuhan. Tidak ada satupun kuasa-kuasa dunia, kuasa-kuasa jahat yang boleh memporak-porandakan Indonesia, yang boleh memecah belah Indonesia. Sebab kami tahu Engkau Allah yang memerintah atas Indonesia, memerintah atas negeri kami. Negeri kami ada di hati-Mu. Negeri kami Indonesia ada di agenda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Melalui Indonesia kami juga memberkati Sidoarjo. Ora batakaya nama sikiara la batakaya ralamase. Sidoarjo dipulihkan. Sidoarjo diubahkan menjadi kota yang memuji menyembah Tuhan. Sidoarjo menjadi kota doa. Suku-suku bangsa akan datang ke Sidoarjo untuk memuliakan nama Tuhan. Sampai desa-desa boleh mengalami pertobatan dan keselamatan. Kami percaya Tuhan, terobosan demi terobosan akan terjadi atas kota kami. Sidoarjo perekonomian, bahkan Tuhan semua usaha-usaha, semua pengusaha-pengusaha pabrik-pabrik akan mengalami kemakmuran, akan mengalami pemulihan dan terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Sidoarjo, generasi-generasi muda bangkit, generasi-generasi muda memuliakan Tuhan. Revival terjadi atas kota kami. Sidoarjo memuliakan Tuhan. Terjadi tari-tarian di jalan-jalan. Bahkan Tuhan, Orabatakaya namasi, semua keluarga-keluarga dipulihkan. Rumah tangga dipersatukan. Jemaat Allah, gereja-gereja Tuhan bangkit. Menyatakan terang kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampai kami akan melihat setiap lutut bertelut menyembah Engkau. Dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya Yesus, haleluya. Kami mau bawa hati kami Tuhan.
hamba-Mu menghampiri tatamu yang kudus Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Amin Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya dalam Engkau Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari angkat tanganmu, katakan, ku yakin Kau hadir di sini,
ada keajaiban terjadi, ada mujizat terjadi, ada kesembuhan terjadi, ada janji Allah yang digenapi hari ini. Sebab Engkau hadir di tengah-tengah kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat ada terobosan. Ada jawaban-jawaban doa yang diberikan kepada setiap kami, orang-orang yang terus mencari Engkau. Sebab hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Membawa Sidoarjo ke dalam tangan kuasa-Mu. Firman-Mu berkata, sejahtera kota adalah sejahtera kami. Dan kami terus akan mengusahakannya di dalam doa-doa kami. Shalom Mata Sidoarjo. Shalom Mata Sidoarjo. Akan ada tari-tarian di jalan-jalan. Setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu melawat seluruh umat-Mu. Dan FA akan terjadi multiplikasi jemaat. Hati anak-Mu dipenuhi dengan pengharapan. Dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sidoarjo akan bertobat. Sidoarjo diberkati. Keamanannya diberkati. Kesejahteraannya diberkati. Terjadi multiplikasi jemaat yang luar biasa di kota kami. Demikian juga kami membawa seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh pergumulan-Mu di kaki Allah. Kami percaya Engkau adalah jawaban atas setiap pergumulan kami. Terima kasih, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selalu ada keajaiban, selalu ada pertolongan, selalu ada jalan keluar. Memberkati generasi muda ke dalam tangan kuasa-Mu. Mereka dipersiapkan untuk memiliki karakter Kristus. Mereka dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin atas bangsa ini. Bahkan bonus demografi terjadi dan anak-anak Tuhan yang ada di dalam posisi-posisi mereka. Terima kasih Tuhan. Memberkati Bapak Gembala kami. Terus pakai kekasih hati-Mu ini lebih lagi. Diberkati kesehatannya, diberkati pelayanannya, diberkati seluruh aspek kehidupannya. Membawa setiap kami jemaat-Mu ke padang rumput yang hijau, sumber mata air yang tenang. Terima kasih, inilah permohonan kami, inilah seruan doa kami. Engkau mengerjakan jauh lebih besar dari apa yang sudah kami sampaikan. Sebab Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Dari hati kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan di ibadah ini Engkau sedang hadir melawat seluruh umat-Mu tanpa terkecuali. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Shalom, ada sukacita pagi hari ini, amin. Ada kemenangan pagi hari ini, amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Sebab Dialah yang akan bawa kita terbang bersama dengan Dia. Come on. Mari umat Tuhan bersorak-sorai bagi Dia.
ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Dengan imanmu katakan terus kebenaranmu menuntunku setiap hari. Kami menantikan-Mu Tuhan, beri kekuatan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, yes Lord, di dalam-Mu, dalam jalan-Mu Tuhan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Katakan firman-Mu, sungguh telah membebaskanku berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Semuanya katakan, ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Ya, sebab firman-Mu, mari umat Tuhan, oh Tuhan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam. Lagi-lagi katakan, ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan, oh dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Oh, yes, 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 yes. Haleluya. Kami aman bersama-Mu Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Masih mau bernyanyi dan menari bagi Tuhan? Amin. Amin. Siap menari ya? Amin. Haleluya. Katakan, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Sekali lagi katakan,
satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sekali lagi katakan, ada satu sobatku
akan deklarasikan iman kita pagi hari ini. Mari bersama-sama kita deklarasikan iman kita. 1, 2, 3. Aku anak raja, aku ahli waris kerajaan Allah. Aku biji mata Tuhan. Aku tidak takut, aku tidak bimbang. Aku taat mendengarkan setiap suara Tuhan. Aku setia kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Aku tekun melakukan firman Tuhan. Jika Tuhan menyertaiku, siapa yang dapat melawan aku? Aku adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Rumah tanggaku disertai Tuhan dan pasti ada damai sejahtera. Aku sehat jasmani maupun rohani. Aku memiliki integritas. Aku jujur, hidupku pasti makmur. Aku tekun melayani dan menginjil. Aku diberkati, anak mantu cucu diberkati. Usaha pekerjaanku diberkati, masa depanku cerah dan penuh harapan. Aku selalu naik, tidak akan turun. Dan apapun yang aku kerjakan, selalu berhasil dan beruntung. Aku tidak berhutang, melainkan menghutangi seluruh bangsa. Aku masuk diberkati, keluar diberkati. Aku disiplin. Berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali dalam hadiratnya. Kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sudah menyatakan kuasa, kebaikannya dilimpahkan atas setiap kita. Apapun boleh terjadi dalam hidup kita, badai apapun, tapi Tuhan berjanji Tuhan akan memegang tangan kita yang akan memberikan kemenangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari katakan dengan sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Kami mau mencintai Engkau, kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari jemaat pujikan sendiri lagu ini dengan imanmu, katakan. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan lebih dari apapun Tuhan. Kami bersyukur kami menjadi anak-anak pilihan-Mu Tuhan. Apapun badai boleh terjadi dalam hidup kami, tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Mari katakan sama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tanganmu yang mengasihi Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami mau masuk di dalam
rencana-Mu Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Apapun boleh terjadi Tuhan, kami mau tetap pegang janji-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau berjanji Engkau akan berjalan di depan kami, meratakan gunung-gunung kami, memecahkan pintu-pintu tembaga dan memecahkan palang-palang besi Tuhan. Ya Yesus, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Saya undang kita bangkit berdiri. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, kami berseru memanggil nama-Mu Tuhan. Engkau melebihi Bapa di dunia ini Tuhan. Engkau Allah yang setia Tuhan. Amin. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajari kami fokus mendengarkan kebenaran firman untuk kami lakukan. Karena hidup ini adalah sebuah perjalanan. Tanpa Engkau, kami tidak bisa menghadapi tantangan yang begitu banyak. Tetapi hari ini kami bersyukur. Engkau bersama kami. Roh-Mu ada pada kami. Roh Kudus selalu menuntun. Roh Kudus selalu mengajar. Roh Kudus selalu mendidik. Supaya kami jadi pemenang. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang percaya dan siap mendengarkan firman Allah. Bersama saya katakan, amin. Shalom. Silakan duduk saudara. Saudara, pada hari ini saya akan membawakan satu topik, jangan menyerah. Hari-hari ini banyak orang Kristen diperhadapkan dengan masalah demi masalah, badai demi badai. Dan banyak orang Kristen pada akhir zaman ini menyerah. Aku gak mampu lagi, aku gak tahan. Karena kondisiku sangat-sangat terpuruk. Tetapi saya perlu sampaikan, saudara diciptakan oleh Tuhan serupa dengan Dia. Dan saudara dijadikan pemenang. Amin. Mari kita buka di dalam kitab Yosua pasal 14. Ayat yang ke-6. Perikopnya Kaleb
mendapatkan Hebron. Mari kita baca berganti-gantian. Saya baca ayat yang ke-6, saudara baca ayat yang ke-7, kita bersaut-sautan sampai ayat yang ke-15. Bani Yehuda datang menghadapi Joshua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Ayat yang ke-7 saudara baca, 1, 2, 3. Artinya dia mendapatkan sebuah misi, sebuah perintah untuk mengintai di tanah Kanaan. Dipilihlah setiap suku satu orang untuk menjadi pengintai. Dan total suku bangsa Israel ada 12 suku. Ke-12 orang ini adalah orang pilihan, orang yang sudah terukur kehebatannya, terukur kecerdasannya, terukur pengetahuannya, terukur hikmat yang dia miliki. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat yang ke-9 saudara baca, 1, 2, 3. Yang sangat menarik di dalam firman Tuhan, yaitu Tuhan mengatakan bahwa aku akan memberikan kamu tanah perjanjian. Kaleb dijanjikan oleh Tuhan, aku akan memberikan kamu tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu, penuh dengan berkat kemakmuran. Saudara bisa bayangkan setelah mereka mengintai dan mereka melihat memang benar. Apa yang dikatakan Musa, apa yang dikatakan perintah Tuhan, memang di situ banyak sekali berkat-berkat yang luar biasa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Mereka membawa buah-buahan, mereka membawa pulang, membawa bukti, memang benar. Tetapi ada satu kelompok yang mengatakan, tetapi. Banyak orang Kristen gagal karena kata tetapi. Dia katakan, memang di situ ada tempat yang penuh dengan susu dan madu dan makmur sekali. Tetapi ada raksasanya. Karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang keliru di mata Tuhan, 10 orang itu mengatakan, kita tidak akan masuk tanah itu dan kita akan gagal dan mati. Artinya 10 orang ini mendahului Tuhan. Catat saudara. Jangan sekali-kali sebagai orang Kristen mendahului Tuhan. Banyak orang Kristen pada akhir zaman ini, dia mendahului Tuhan dan dia membuat satu keputusan seolah-olah dia itu Tuhan. Saudara ingat, manusia itu daging, Tuhan itu roh. Enggak sama. Kerap kali keputusan kita sama keputusan Tuhan sangat bertolak belakang. Maka 10 orang itu menggunakan rasio, menggunakan pikiran, perasaan, kehendak, kedagingannya dia memakai pengetahuannya. Dia katakan, kita
seperti belalang. Dia sudah mendeklarasikan dirinya seperti belalang. Dan dia mendeklarasikan raksasa itu, musuh. Dan dia mengatakan yang lebih hebat, dia bisa membaca. Bacanya ngawur. Musuh itu nganggap kita juga belalang. Dari mana dia tahu? Jadi saudara, kelihatannya ini orang mendegradasikan diri sendiri tanpa dia sadar, meremehkan ciptaan Tuhan. Tetapi Kaleb beda, saudara. Kaleb melihat memang banyak raksasa, memang objeknya itu sama, madu, susu, makmur. Tetapi dia bilang, raksasa itu akan kita kalahkan kalau Tuhan menyertai kita. Inilah gambaran di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita kerap kali mengambil kesimpulan, keputusan seolah-olah kita itu rohani. Seolah-olah kita itu benar. Tapi berbeda. Kita selalu mengatakan mayoritas itu pasti benar. Bukti 10 itu mayoritas. 2 itu minoritas. Ternyata fakta membuktikan minoritas itu benar. Di mata Tuhan. Semua orang, seluruh bangsa Israel, 2 juta orang diprovokasi. Saudara hati-hati. Orang provokasi itu adalah orang yang mendegradasikan iman orang di sekitarnya. Provokator itu selalu mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang sangat negatif, sehingga orang di sekitar itu imannya terpengaruh, saudara. Dan imannya terpengaruh, semua orang di sekitarnya terikut oleh 10 kelompok itu, dan dia akan menghardik 2 orang ini, saudara. Apa akibatnya? Tuhan marah, saudara. Mereka dapat misi 40 hari masuk di tanah Kanaan. Tetapi mereka pulang membawa berita buruk, tidak sesuai dengan rancangannya Tuhan. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang terjadi? Tuhan ngomong. Orang yang jadi provokator tidak akan masuk. Atau orang yang terpengaruh juga tidak akan masuk. Yang masuk 40 tahun kemudian, yaitu generasi yang baru. Kaleb itu adalah generasi yang pertama. Maksud saya pada waktu Musa merintahkan, dia baru umur 40 tahun. Dan 40 tahun dia juga merasakan hukuman dari Tuhan selama 40 tahun. Mengembara di padang gurun. Dia tidak berubah. Padahal Tuhan janji akan kuberikan pada kamu. Selama 40 tahun, Kaleb tidak pernah berubah. Kaleb tetap cinta Yesus. Kaleb tetap pegang janji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Artinya begini saudara. Setiap saudara menghadapi persoalan, jangan saudara menyerah. Pegang janji Tuhan. Karena janji Tuhan ya dan amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Saudara, kita diperhadapkan oleh persoalan yang banyak dan kompleks. Waktu saudara Yosua dan Kaleb, dia berada di komunitas orang-orang yang bermacam-macam. Orang yang bermacam-macam adalah orang, ada yang provokator,
Ada yang provokator yang gosok-gosokin, ngompori. Ada jenis yang mempengaruhi. Ada jenis yang mengancam. Ada jenis yang eksekutor. Hati-hati. Ada yang kelompok yang gosipin. Jadi kelompok ini 2 juta orang. Gara-gara 10 orang ini ada yang gosiper, ada yang provokator, ada yang oportunis. Mereka semua kumpul mempengaruhi seluruh Israel. Dan Tuhan marah. Hati-hati saudara. Setiap dapat persoalan, Tuhan ngajar. Ucapkan syukur atas segala perkara. Mungkin sekarang saudara sedang mengalami kekeringan. Mungkin engkau sedang mengalami persoalan. Tuhan katakan, ucapkan syukur. Mengapa Tuhan katakan ucapkan syukur? Supaya mindset kita, iman kita tidak terpengaruh oleh keadaan. Karena firman Tuhan mengatakan, jangan melihat besarnya masalahmu, lihatlah besarnya Tuhan. Pada waktu saudara mengucapkan syukur, saudara akan ingat bahwa pada waktu saudara mengalami krisis, Tuhan tolong. Pada waktu saudara sakit, Tuhan tolong. Pada waktu saudara terpojok, Tuhan tolong. Pada waktu saudara menghadapi persoalan yang baru, ucapkan syukur. Karena apa? Dari sekian banyak, saudara lewat, maju, menang, menang, dan menang. Amin. Inilah kehidupan saudara. Maka Tuhan katakan, Kaleb ini spesial saudara. Mengapa masalah yang kita hadapi tidak kunjung selesai? Mengapa kita sedemikian khawatir, takut menghadapi masalah? Salah satu alasan bisa saja yang kita dapatkan. Karena saudara tidak sungguh-sungguh mencari Dia. Tidak sungguh-sungguh bicara tentang hati. Tidak sungguh-sungguh bicara tentang hati yang saudara, yang ada di dalam hidup saudara. Kaleb saudara, 40 tahun. Dia menghadapi tekanan. Dia menghadapi orang yang mau melontarkan batu. Dia menghadapi dan setiap hari dia berjumpa dengan orang-orang di sekitar itu. 40 tahun kalau ketemu sama orang-orang yang mau merajam batu kepada dia. Bagaimana dia menjaga hati? Coba renungkan. Kalau di dalam kehidupan saudara, di kantor saudara, saudara dapat tekanan, saudara dapat persoalan, saudara dapat masalah, saudara ditekan oleh atasan, apa yang saudara lakukan? Atau usaha saudara sudah kerja setengah mati, pagi sampai malam, tapi bocor. Saudara perlu disertai Tuhan. Saudara undang Yesus, undang Roh Tuhan masuk dalam hidup saudara untuk menuntun saudara menghadapi masalah. Kerap kali kita pakai pikiran kita yang sederhana, yang terbatas, kita menyelesaikan masalah dengan kekuatannya kita sendiri dan akhirnya kita gagal. Tetapi ini dikatakan, jika Tuhan berkenan. Artinya jika Tuhan menyertai aku, jika Tuhan mengizinkan aku, jika Tuhan masuk dalam hidupku, aku percaya aku bisa mengalahkan itu semua persoalan itu. Ayat yang ke-9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Saudara, kerap kali kita kalau
Dikasih firman Tuhan mengatakan masa depanmu cerah. Engkau akan naik tidak turun. Apa yang engkau kerjakan pasti berhasil. Engkau naik, engkau jadi kepala, bukan ekor. Kita selalu mengatakan, masa mungkin sih? Balungku ini balung kere. Mana mungkin? Saudara, saya perlu sampaikan. Saya menemukan banyak sekali orang-orang yang sukses, orang-orang yang minta konseling dengan saya. Itu asalnya dari orang yang terpuruk. Bahkan ada yang kriminal, bahkan ada yang masuk penjara, saudara. Tetapi pada waktu dia mengambil keputusan untuk bertobat, dia berubah. Dia menggunakan, kalau dulu menggunakan konsep dunia, hutang darah bayar darah, hutang gigi bayar gigi. Saya katakan, jika musuhmu menyuruh jalan 1 mil, jalan 2 mil bagi dia. Jika musuhmu minta baju, berikan jubah. Konsepnya berbeda, cara menyelesaikan masalah berbeda, cara untuk memutuskan persoalan berbeda. Kalau kita bersama dengan Kristus melalui firman Tuhan. Amin. Nah, saudara, yang penting dikatakan di ayat yang ke-9 dikatakan, jangan berontak kepada Tuhan, belajar taat. Saudara, ketaatan itu menentukan masa depan kita. Banyak orang yang gak taat. Pada waktu kita mendengarkan firman, kita tidak fokus kepada firman. Kita hanya tahu, oh aku sudah ngerti, aku sudah tahu, itu firman. Tetapi saudara, tidak ada gunanya hanya mendengar. Saudara, kalau fokus mendengar dan merenungkan dan melakukan setiap firman, maka imanmu akan bangkit dan saudara bisa masuk ke tanah Kanaan. Amin. Dikatakan hanya jangan berontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu. Jangan takut sama orang enak, orang raksasa, orang yang besar. Artinya jangan takut dengan badai, jangan takut dengan persoalan. Hadapi persoalan dengan kuasa Tuhan. Bagaimana kita bisa dapat kuasa Tuhan? Bagaimana kita bisa mendapatkan kuasa Tuhan? Sederhana saudara, baca firman, lakukan firman, nyembah Dia, saudara diberikan hikmat. Kehidupan saya selama 26 tahun saya mengembalakan di gereja ini. Dari keadaan kosong, dari keadaan gak ada apa-apanya saudara. Jemaat masih 100 lebih. Saya dari pengusaha saya belajar menjadi hamba Tuhan. Dan saya belajar kebenaran firman. Dan saya dituntun oleh hamba-hamba Tuhan. Sampai saya bisa melayani Tuhan. Apa intinya? Setiap firman saya dengar dan saya lakukan. Setiap firman mengatakan, ampuni orang yang mengkhianati engkau. Secara rasio tidak mungkin saudara. Orang jadi orang yang mengkhianati, orang yang merugikan saya suruh ngampuni dan saya suruh berkati dia. Dan saya belajar melakukan. Pertamanya terjadilah pemberontakan di dalam hati saya. Rasanya tidak masuk ini. Tetapi pada waktu saya lakukan berulang-ulang, saya nikmati hadirat Allah. Saya dimerdekakan dari kebencian. Saya dimerdekakan dari kepahitan. Saya dimerdekakan dengan tawar hati. Apa yang terjadi saudara? Hari itu saya menikmati hadirat Allah. Allah ada di sini. Sehingga saya jatuh cinta kepada Tuhan. Berapa banyak kita hanya jadi ke gereja, kita datang hanya setor muka saja. Saudara datang ke tempat ini, saudara harus jatuh cinta kepada Tuhan. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
Saudara, saya sangat senang dengan lirik lagu ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Lagu selanjutnya gini. Ini mendeklarasi bahwa Tuhan itu Bapa kita dan kita anaknya. Tidak akan seorang bapak meninggalkan anaknya menjadi pengemis, menjadi orang kalah. Bapak itu selalu melatih, mendidik, membentuk, menguatkan supaya anaknya jadi pemenang. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan ingin saudara supaya jadi alatnya. Saudara menjadi alatnya untuk menjadi berkat. Konsep-konsep yang keliru, dulu saya belum kenal Tuhan, saya mencari uang untuk aku. Saudara, saya kasih ilustrasi, saudara. Gelas itu, satu gelas, kalau sudah penuh, diisi kira-kira bagaimana? Amber, muntah, saudara. Dan saya tidak ngerti, saudara. Saya cari sebanyak-banyak mungkin, ternyata bocor sana, bocor sini. Jadi sakit penyakit. Pada waktu saya mengerti, saya dijadikan alat. Saya untuk membagi berkat, membagi. Di situ saya merasakan Tuhan beserta menjadi alatnya. Dan saudara akan melihat kemuliaan demi kemuliaan, kemenangan demi kemenangan. Masa depan kita jadi cerah dan penuh harapan. Karena hidup kita tidak dipenuhi dengan keegoan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencana. Amin. Yang ke-13 dikatakan, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikan Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Artinya saudara, Kaleb ini mempunyai suatu kelebihan saudara. Waktu dia masuk jadi pengintai, levelnya sama-sama pengintainya. Tetapi sejak Musa mati, maka Joshua diangkat jadi pemimpin. Kaleb, dia tunduk kepada pemimpinnya. Dia tunduk kepada Joshua sebagai pemimpin. Kerendahan hati dan ketaatan bisa mengubah Kaleb, bisa mengalahkan Hebron. Dan dia minta supaya diberkati. Saudara, banyak orang Kristen yang gak sadar bahwa pengurapan itu menentukan. Pada saat Daud yang tidak diperhitungkan, maka Nabi mengurapi Daud. Daud berapa tahun kemudian dia jadi raja. Dan nubuatan itu sudah terjadi. Saudara, pengurapan itu penting. Saudara, pada waktu saudara diurapi, hati saudara benar di hadapan Tuhan dan saudara minta supaya Tuhan celikan mata rohani saudara. Jika ada salah Tuhan tunjukkan, maka Tuhan akan tunjukkan dan saudara mengaku dan bertobat. Dan oleh darah Yesus saudara disucikan. Pada waktu saudara mendapatkan pengurapan itu, saudara akan dipenuhi oleh Roh Allah. Amin.
Saudara, berapa banyak kita nggak percaya ini, saudara. Saya dulu selalu memakai logika saya. Saya merasa bahwa saya cukup pandai. Saya mulai umur 25 tahun, saya sudah punya perusahaan banyak. Saya merasa saya pandai. Tetapi di satu saat, saya mengalami satu peristiwa bahwa anak saya divonis dokter cacat, tidak bisa jalan. Saya menggunakan kekuatan saya mencari dokter yang terhebat di Amerika, saya cari di Indonesia, di mana-mana. Semua mengatakan tidak mungkin. Karena dia mempunyai laxity bone, jadi tulang yang seperti karet dan dia tidak bisa menahan. Tetapi saudara, sejak saya berjumpa dengan Tuhan, saya tinggalkan konsep-konsep yang salah, sistem pemikiran yang salah. Saya katakan dulu uang ada segala-galanya, ternyata uang tidak segala-galanya. Kita butuh uang, kita perlu uang, tapi uang bukan segala-galanya. Pada waktu dokter mengatakan tidak mungkin, saya mulai sadar bahwa uang tidak bisa menyembuhkan anak saya. Saya mencari kebenaran, saya mencari Tuhan. Tuhan mengatakan, carilah kerajaan Allah dulu dan kebenarannya. Semuanya akan ditambah-tambahkan. Setiap hari saya berdoa, pagi, sore, pagi, sore. 1 bulan tidak terjadi apa-apa. 2 bulan tidak terjadi apa-apa. 3 bulan, anak itu mulai bisa bangkit. 6 bulan bisa berjalan. 9 bulan dokter bilang anak ini tidak bisa ngomong. Dia bisa mengucapkan kata pertama, amin, saudara. Di situ saya baru sadar. Di situ saya sadar ada supernatural. Ada kekuatan, ada energi yang baru. Yang saya sudah rasakan. Dan hari itu saya memutuskan. Saya cinta Yesus selamanya. Saya mulai diberkati dengan konsep-konsep yang baru. Tuhan ngajari saya bagaimana bisnis cara orang Kristen. Saudara, hari ini saya mau ngajak saudara belajar dari Kaleb. Yang pertama, saudara. Kaleb ini memiliki semangat juang yang tinggi, saudara. Pada waktu dia umur 80 tahun, dia masih katakan aku masih kuat. Seperti waktu aku 40 tahun. Aku mau masuk merebut kembali Hebron. Saudara bisa bayangkan. 85 tahun umurnya. Dia katakan aku tidak akan menyerah. Kaleb memiliki semangat juang yang tinggi. Pantang menyerah. Kerinduannya menguasai tanah perjanjian, yaitu pegunungan Hebron. Semangat yang tinggi Kaleb yang didasari oleh iman percaya sepenuh hati kepada Allah. Sehingga Kaleb kuat seperti di masa mudanya walaupun usianya 85 tahun. Ada yang sekarang banyak jemaat bilang sama saya, Pak, wis tuwek kono gunai. Salah. Salah. Pak, wis mambu lemah. Salah. Hidup mati di tangan Tuhan. Amin. Amin. Saudara jangan takut. Yang sudah umur lansia, saya juga lansia, saudara. Amin. Anak cucu saudara menjadi orang luar biasa. Menantu saudara menjadi menantu yang luar biasa. Biasa kalau mertua lihat menantu, gitu. Tidak sekarang. Menantumu akan jadi luar biasa cinta sama mertuanya. Amin. Yang kedua saudara, Kaleb ini memiliki lain jiwa. Lain jiwa itu di dalam bahasa aslinya akhir atau akhir. Kelainan jiwa itu jiwa yang
tidak pada umumnya. Jadi dia mempunyai kelainan dari orang yang pada sekitarnya. Di umur 85 tahun Tuhan ngomong, ini lain. Lain jiwanya. Bukan kelainan jiwa. Lain jiwanya. Dia mempunyai jiwa semangat juang yang tinggi. Dia tidak sama dengan orang di sekitarnya. He is special. Saya berdoa, saudara menjadi spesial di mata Tuhan. Amin. Beda saudara. Dia mengatakan, Tuhan mengatakan bahasanya lain jiwa itu di dalam bahasa aslinya. Jiwa itu roak. Roak itu adalah spirit saudara. Jadi jiwanya, pikirannya, perasaannya, kehendakannya berbeda. Bedanya apa? Bedanya imannya tidak pada persoalan, imannya kepada Tuhan untuk menyelesaikan masalah saudara. Itu beda. Jadi saudara, banyak kita itu terjerat, kita melihat persoalan kita dan kita berdoa untuk masalah kita tanpa kita sadari sumbernya Tuhan menyelesaikan masalah, sehingga iman kita untuk menyelesaikan masalah secara langsung. Saya akan jadi gagal. Saudara, saya sering memberi ilustrasi saudara. Jangan cari berkatnya. Cari sumber berkatnya. Amin. Kaleb itu mempunyai goal. Mempunyai sasaran yang jelas. Dia selama umur 40. Dia punya goal yaitu masuk menguasai Hebron. Saudara, selama 40 tahun. 45 tahun dia dididik Tuhan di padang gurun. Artinya di Universitas Padang Gurun. Dia menghadapi persoalan. Dia menghadapi orang yang mau merajam batu. Dia dikepung dengan orang yang sekian banyaknya orang. Yang mencaci maki. Mengatakan kamu itu bodoh. Kamu mau bikin kita mati. Tetapi dia tetap saudara. Bertahan. Karena apa? Ada roh Tuhan. Saya mau mengajak saudara. Bagaimana Kaleb bisa bertahan. Saya percaya. Roh Kudus ada di dalam hati Kaleb. Saudara sadar bahwa tubuh saudara adalah bait Allah. Dan rawat bait Allah. Karena firman Tuhan mengatakan jagalah hatimu dengan waspada. Karena di situ terpancar kehidupan. Hati ini perlu dijaga. Saudara jangan buka celah. Saudara kerap kali kita melihat sesuatu yang tidak berkenan. Kita terpancing marah. Terpancing kita terprovokasi. Sehingga kita mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Kadang-kadang kita melihat sesuatu yang indah. Maka kita memiliki hawa nafsu untuk memiliknya. Padahal itu bukan milik saudara. Saudara, banyak orang Kristen yang gagal karena apa? Karena dia tidak mau taat kepada firman Tuhan. Hari ini, saudara belajar Kaleb. Dia taat, dia mau dibentuk. Saudara, pembentukan karakter itu butuh waktu, butuh proses. Seperti seekor kupu-kupu. Kupu-kupu itu membutuhkan waktu. Pada waktu dia jadi ulat, maka dia berproses. Masuk di dalam kepompong. Di kepompong dia struggle, dia berusaha berjuang. Berjuang untuk supaya dirajut sayapnya, badannya, supaya dirajut indah. Dan setelah itu dia mulai muncul ke atas kepompong itu. Dan kepompong muncul setengah kupu-kupu. Dan saudara tidak bisa dibantu. Kalau saudara bantu dia naik, keluar, dia menjadi kupu-kupu yang cacat. Demikian juga karakter kita. Ada waktunya Tuhan. Ada waktunya Tuhan
supaya saudara dan saya dibentuk karakter kita. Menghadapi masalah, apakah kita bisa sabar? Menghadapi persoalan, apakah kita bisa mengampuni? Menghadapi orang yang tidak menyenangkan, apakah saudara bisa memberkati? Saudara, waktu Tuhan itu sangat indah. Amin. Dia punya sasaran yang jelas. Dia punya goal untuk mengalahkan Hebron. Dia minta Tuhan sertai. Jika Tuhan berkenan, jika Roh Kudus ada di sini, maka aku bisa kalahkan Hebron. Jangan jadi pecundang, tapi jadi pendaki yang ulung tanpa menyerah. Lihat gunung yang tinggi, aku nggak takut. Aku tahu bahwa jika Tuhan menyertai, aku akan taklukkan gunung Hebron. Amin. Saudara, Rasul Paulus melayani sampai akhir hidupnya. Saya mengajak saudara, persoalanmu itu kecil, pasti Tuhan selesaikan. Pegang janji Tuhan. Masa depanku cerah dan penuh harapan. Aku naik, tidak turun. Aku jadi kepala, bukan ekor. Apa yang aku kerjakan pasti berhasil. Aku percaya apa yang aku kerjakan disertai Roh Tuhan. Kaleb, dia lihat Hebron, pegunungan yang tinggi, yang penuh dengan raksasa-raksasa. Di umur 85 tahun, dia bilang, aku akan perang. Kekuatanku sama seperti pada waktu aku 40 tahun. Saudara, saya percaya Kaleb disertai Roh Allah. Apalagi saudara masih muda semua, akan lebih dahsyat, lebih dari Kaleb. Apa yang engkau kerjakan disertai Roh Allah, pasti berhasil. Mari saudara, kita menghargai korban Kristus. Yesus menjelma sebagai manusia, mempunyai misi, yaitu misi keselamatan. Supaya saudara dan saya mengalami keselamatan yang kekal. Mari kita menghormati korban Kristus. Angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti dan berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memperingatkan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecah adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat kedua tangan mengucapkan syukur. Kurama syakaranama kurama syakaranama. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Engkau telah mati di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah patahkan segala kutuk-kutuk. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk-kutuk sakit penyakit. Sudah engkau patahkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Melalui korbanmu, penebus oleh darahmu, penebusan darah anak domba, maka kita semua memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami ucapkan syukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus.
Terima kasih untuk firman yang sudah ditabur. Biarlah Tuhan, Engkau yang membuat kami Tuhan selalu berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu, sehingga kami mendapat kekuatan yang daripadamu Tuhan untuk kami menghadapi setiap masalah dalam hidup kami, dan kami keluar untuk menjadi pemenang dan mencapai rencana tujuan kami sesuai dengan rancangan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Roh-Mu yang memampukan kami untuk kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Kau juga memberkati hamba-Mu Tuhan yang sudah Kau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu ini lebih heran dan lebih dahsyat lagi Bapa. Engkau pakai pelayanannya Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun hamba-Mu ini berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Engkau memberkati kesehatannya, Engkau memberkati keluarganya, semua di dalam penyertaan perlindungan-Mu yang sempurna. Dan kami juga berdoa Tuhan, kalau sebentar kami diberi kesempatan untuk memberi, biarlah Tuhan kami memberi dengan sukacita, dan Kau memberkati setiap kami secara berlimpah-limpah Tuhan, dan persembahan kami berkenan di hadapan-Mu dan berguna bagi kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer Bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888-333-2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaan-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya bersukacita Pak siang hari ini, amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Sebab kasih-Nya melimpah atas setiap kita, memulihkan setiap hati, memenuhi setiap kita. Yes Lord. Begitu besar kasih Yang telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia. Tiada terselang dengan yang besar, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku, dengan tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. semuanya dengan Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. oh, sama serukan. Oh, tiada bandingannya, Sungguh tiada duanya. tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Mari lebih lagi pujikan pujian ini. Come on, katakan. Ya, Begitu besar kasih dengan telah tercurah. Oh ya Tuhan, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia. Sungguh tiada yang besar. Kau beri hidup-Mu bagi diriku, Katakan. tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Come on. Ya. Oh,
pasti Dia. Haleluya. Mari semua sama-sama katakan, tiada yang seperti-Mu. Ya. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Lagi-lagi kata tiada, tiada, tiada. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Mari megahkan Dia, kata tiada. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Lagi-lagi kata tiada. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Semua serukan Oh, betapa dalamnya, betapa lebar kasih setia-Mu. oh yang keras. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Mari bersuka semua. Oh, Betapa lebar kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Na 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 na, na 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 na, na na. semuanya katakan Yesus Tuhanku. sorak-sorai yang dahsyat bagi Dia. Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkatilah ladangmu, diberkatilah ternakmu. Kau akan naik, tidak turun. Kau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan, semuanya pasti berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan sukacita, dengan iman bersama saya katakan amin.